Dan Krisna Nanta, Bali TV. Anggota DPR RI Anak Agung Bagus Adi Mahendra Putra benar-benar memanfaatkan tupoksinya sebagai wakil rakyat Bali di tingkat pusat. Ia melakukan tatap muka dengan sejumlah kelompok nelayan di Pulau Serangan, Denpasar Selatan, sekaligus mensosialisasikan undang-undang kelautan. Tatap muka Anak Agung Bagus Adi Mahendra Putra dengan sejumlah kelompok nelayan di Pulau Serangan, Denpasar dimanfaatkan maksimal oleh para nelayan untuk berkeluh kesah, sekaligus menyampaikan aspirasi mereka kepada wakil rakyatnya di tingkat pusat. Anak Agung Bagus Adi Mahendra Putra yang akrab disapa Gus Adi ini menyambut positif apa yang menjadi keluh kesah dan aspirasi dari para nelayan di Pulau Serangan. Banyak curhatan hati nelayan seperti kondisi ekonomi dan kesulitan nelayan untuk mendapatkan ikan. Nelayan yang tergabung ke dalam beberapa kelompok nelayan ini menyampaikan aspirasi menolak rencana reklamasi Teluk Benoa. Mendengar aspirasi dan keluh kesah dari para nelayan ini, Gus Adi sebagai wakil rakyat Bali di Senayan berkewajiban untuk memperjuangkan dan merealisasikan aspirasi itu. Ada langkah-langkah yang perlu kita sikapi terkait dengan yang pertama adalah bagaimana mewujudkan maritim yang modern. Karena senyatanya penyerapan aspirasi ini yang saya dapat adalah di samping kita nelayan melaksanakan penangkapan ikan, perlu juga ditunjang dengan nelayan pariwisata. Nah, jadi dengan pariwisata juga menjaga ekosistem laut. Ini penting sekali. Dan saya sebagai anggota DPR Dapil Bali, ini akan memperjuangkan ini. Ini sangat penting untuk menjaga ekosistem dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Serangan ini. Tatap muka Gus Adi ini juga digunakan untuk mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan. Menurut Gus Adi, Indonesia sebagai negara maritim memiliki potensi perikanan yang sangat besar. Potensi ini bisa memberi kesejahteraan bagi masyarakat. Karena itu, Gus Adi yang saat ini duduk di Komisi 4 akan terus berupaya membantu memperkuat kemaritiman Indonesia, khususnya Bali, lewat program-program perikanan kelautan, salah satunya asuransi bagi nelayan, seperti asuransi pertanian yang juga sudah berhasil ia perjuangkan. Karena nelayan ini kan sifatnya pemberian Tuhan, given. Jadi dia kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak. Ini bagaimana kelangsungan hidupnya. Jadi perlu kita jaga, dampingi dengan memperjuangkan aspirasi untuk nelayan. Nah, ini yang saya akan perjuangkan. Mudah-mudahan dengan tok palunya rancangan undang-undang pemberdayaan nelayan yang sudah tok palu ini kita akan segera dampingi perjuangan. Mudah-mudahan bisa asuransi seperti petani, kita sudah ada asuransi petani. Di akhir tatap muka, Gus Adi menyerahkan bantuan dana kepada kelompok nelayan Cipta Karya, kelompok nelayan Madu Segara, Karya Segara, dan kelompok nelayan Mertes Segara Asih. Salah seorang nelayan dari kelompok Mertes Segara Asih, Wayan Sutana, menyampaikan terima kasih atas perhatian Gus Adi. Ia bersama kelompok nelayan lainnya di Pulau Serangan akan memanfaatkan bantuan ini dengan maksimal demi meningkatkan kesejahteraan nelayan. Kami sangat gembira sekali Pak dengan adanya bantuan seperti ini. Kami dari kelompok nelayan bisa memanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Di samping itu juga kami selaku nelayan bisa memperluaslah pengalaman kami dengan adanya bantuan seperti ini. Tim Liputan